Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaliansyah. Saya dari kelas I, semester 4, jurusan Hukum Tata Negara dengan NPM 1921020507, ingin membuat video presentasi tentang pendekatan filsafat hukum, ilmu hukum, dan ilmu sosial. Ilmu hukum, beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dan mengkaji filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum dan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku dan etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah filsafat yang mempelajari hukum secara filosofi. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadi Purbacara dan Suerjono Suekanto, hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dasar kekuatan pemikiran. Disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Norma, yakin pendapat atau patokan sikap, tindak, perilakuan yang pantas atau diharapkan. Tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Petugas, yakin pribadi-pribadi yang merupakan kelanganan yang berhubungan erat dengan tenaga hukum. Keputusan penguasaan, yakni hasil proses deskripsi, proses pemerintahan, yajbi, proses hubungan timbal balik atau unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Sikap, tindak, ejek atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama, bertujuan untuk mencapai kedamaian. Jalani nilai-nilai, yakni jalinan dari konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Ilmu filsafat sosial. Ilmu filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya, kalau tidak ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap pemahaman Plato dan Aristoteles. Pemahaman tentang otonomi kosmos diganti dengan pemahaman heteronomia, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri tetapi bergantung pada kemahasucian Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain, berkat adanya komunikasi modern dengan taraf kronologi yang berkembang dengan pesatnya, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan lain-lain.
kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Faktor yang memengaruhi terjadinya perubahan sosial pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datang sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut, misal sebab-sebab yang berasal dari lingkungan, alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.